Hai Sobat Wibi Gembara. Malam ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di depan pasar ikan Muara Angke, salah satu pusat perikanan terbesar di Jakarta Utara. Suasana tempat parkir mobil ini gelap, tetapi di depan sana ada kesibukan yang luar biasa. Pasar ikan grosir begitu hidup atau hiruk pikuk meski matahari sudah terbenam. Pasar ini terkenal sebagai tempat grosir ikan laut segar dan aktivitas para pedagang tetap ramai meski malam telah tiba. Bangunan pasar grosir ikan laut segar ini seperti hanggar raksasa terbuat dari konstruksi baja. Untung pada sore ini tidak hujan, biasanya Jakarta hujan pada sore hari. Yang jelas jalanan di sini tampak basah atau becek. Bau ikan laut segar sangat menyengat sekali. Saya masuk dari sisi utara. Sebelah kanan saya adalah deretan warung-warung makan atau warteg. Orang-orang lalu lalang, baik itu kuli pasar, pedagang pasar maupun pengunjung, ramai sekali di sini. Di area pasar grosir terlihat para pedagang sibuk memilah-milah ikan laut segar yang baru saja datang. Ikan-ikan dipilah sesuai ukuran, yang besar pastinya akan lebih mahal harganya. Berbagai jenis ikan laut segar tersusun rapi di dalam wadah bulat ceper seperti mangkok tapi besar. Jenis-jenis ikannya antara lain mulai dari tongkol, kakap, tenggiri, hingga ikan-ikan besar seperti kerapu dan lain-lain. Tak hanya ikan, aneka jenis udang dan kerang-kerangan juga memenuhi lantai. Aroma laut segar terasa kuat menandakan kesegaran produk yang dijual. Pasar ikan Muara Angke buka jam berapa ya? Seperti namanya, pasar ikan ini berada di Muara Angke, masuk wilayah Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi, Jakarta Utara. Muara Angke berlokasi di dekat tempat pelelangan ikan Muara Karang. Pasar ikan Muara Angke memiliki jam operasional selama 24 jam setiap harinya. Namun pasar ini paling ramai dikunjungi mulai pukul 18 atau jam 6 sore. Wow, suasana pasar ikan grosir dilihat dari lantai pengawas petugas pasar. Ramai sekali ya. Pembeli kok sepertinya belum tampak banyak ya. Apa mungkin para pembeli datangnya nanti tengah malam? Atau mereka sudah order melalui HP sehingga nanti tinggal ambil saja. Selain diramaikan dengan pelanggan, pasar ini juga ramai ketika ikan segar dan hewan laut hasil tangkapan nelayan baru didatangkan. Para kuli pasar ikan sibuk wirawiri melalui jalur sirkulasi ini. Kita harus waspada karena bisa kecipratan air yang baunya amis. Gunakan sendal plastik jika masuk ke dalam area pasar ikan. Syukur-syukur punya sepatu boot. Sandal plastik lebih cocok daripada sendal atau sepatu dari bahan kain kanvas, nanti repot membersihkannya. Menggunakan celana pendek lebih baik, atau jika menggunakan celana panjang, sing-singkan bagian bawah hingga sampai ke dengkul kaki. Biasanya hasil tangkapan laut akan mulai didatangkan ke pasar hingga nanti pada pukul 3 pagi.
Untuk dapat menuju ke pasar ikan ini, teman-teman dapat menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan transportasi umum. Kendaraan pribadi berupa motor atau mobil bisa langsung parkir di halaman pasar yang lumayan luas. Bagi yang memilih transportasi umum untuk pergi ke pasar ikan Muara Angke, teman-teman dapat menggunakan KRL komuter lain dan turun di stasiun Angke, lalu melanjutkan perjalanan dengan transportasi online. Atau menggunakan bus Transjakarta jurusan Pluit turun di bus stop Muara Angke, selanjutnya jalan kaki sekitar 12 hingga 15 menit. Atau sambung dengan ojol, ongkosnya sekitar Rp12.000. Pasar ikan ini banyak dikunjungi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, bahkan ada yang dari luar kota karena pilihan hasil tangkapan lautnya yang segar dan beragam. Mulai dari aneka ikan, kepiting, cumi-cumi, gurita, lobster, dan masih banyak lagi pilihannya. Harganya bagaimana? Sangat beragam tergantung jenis, ukuran, dan kelangkaannya. Jika jenis ikan tertentu sedang melimpah, harganya akan turun sesuai hukum pasar, supply and demand. Untuk detail harganya bisa dilihat pada tayangan video Wibi Kembara sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Selain ikan yang lebih segar dan pilihannya beragam, ikan dan hewan tangkapan laut yang dijual di sini juga relatif lebih murah. Apalagi jika membeli lebih dari 5 kg. Maklum, namanya juga pasar grosir. Ini bagian belakang pasar, ternyata ada masjid yang lumayan besar, sehingga bagi teman-teman yang hendak menjalankan sholat 5 waktu tidak ada masalah. Sayangnya penerangan jalan di bagian belakang tidak terlalu terang, rada-rada suram. Jalan ini adalah tempat kendaraan pengangkut ikan memasuk ke pasar. Lantai pasar dibuat tinggi karena untuk memudahkan kendaraan pengangkut ikan melakukan bongkar muat. Bangunan pasar ikan grosir ini tampak megah sekali. Atap dengan konstruksi baja. Dengan bentuk ruangan terbuka seperti ini, maka sirkulasi udara di dalam pasar sangat baik dan lancar, sehingga udara lebih segar. Berapa ya kira-kira ukuran pasar ini? Apakah ada 3 kali lapangan sepak bola atau lebih? Ini adalah sisi lain di bagian luar pasar ikan. Selalu ada deretan warteg di bagian luar pasar yang siap melayani para pedagang ikan maupun para pengunjung. Jenis ikannya sangat beragam. Yang saya tahu ada ikan bandeng, ikan gurame, ikan kue, ikan kakap, dan lain-lain. Kepiting juga banyak di sini. Hati-hati jika membeli kepiting, cek matanya, apakah masih bergerak. Di sini juga banyak pilihan udang. Cumi-cumi juga banyak sekali, dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Jenis kerang-kerangan juga banyak sekali. Bagi yang belum pernah ke pasar ikan grosir, pasti heran dengan banyaknya pilihan ikan laut segar. Restoran-restoran besar yang menyajikan hidangan laut segar, banyak yang membeli ikan laut di tempat ini. Di sini teman-teman tak hanya dapat membeli hidangan laut mentah yang segar untuk dibawa pulang saja. Teman-teman juga dapat berwisata kuliner dengan memesan ikan, kepiting, atau hewan laut lainnya untuk dimasak dengan bumbu yang sedap. Karena di dekat pasar ini ada Resto Apung. Tak heran jika pasar ikan ini selalu ramai pengunjung.
Tak jauh dari area grosir terdapat pasar pengecer ikan laut segar. Posisinya ada di sebelah utara dari pasar ikan grosir ini. Pengunjung melalui parkiran mobil dan ukuran luas pasarnya tidak terlalu besar, mungkin ukurannya hanya 10 kali 15 meter. Aneka jenis ikan, udang, kepiting, dan kerang-kerangan digelar di atas meja dengan lampu penerangan yang sangat kuat sehingga pengunjung bisa dengan mudah memilih jenis ikan yang dikehendaki. Jangan takut menawar ya, justru itulah seninya, bisa tawar-menawar. Di sini pembeli bisa membeli ikan dengan jumlah minimal 1 kg. Bagi yang suka masak ikan sendiri, ikan yang dibeli bisa langsung dibawa pulang. Dan bagi yang tidak ingin repot bisa dimasak di Resto Apung yang terletak di sebelah pasar ikan pengecer. Di sanalah Resto Apung dengan tulisan yang mencolok dan mudah dibaca. Resto Apung ini menawarkan pengalaman kuliner unik dengan sekitar 30 dapur masakan boga bahari yang siap mengolah ikan segar pilihan pembeli. Area parkir mobil di depan Resto Apung ini juga ramai dan penuh. Mungkin karena malam ini adalah hari Minggu malam. Konon Resto Apung ramainya hanya hari Sabtu dan Minggu saja, sedangkan hari lainnya lumayan sepi. Aroma menggoda dari berbagai masakan ikan segar memenuhi udara, mulai dari ikan bakar, sup ikan hingga olahan kerang dan udang. Kesibukan atau keramian Resto Apung sudah pernah saya liput. Detailnya bisa dilihat di link pada kolom deskripsi di bawah. Di area keluar masuk kawasan Resto Apung terdapat beberapa warung otak-otak yang menawarkan camilan khas berbahan ikan. Warung-warung ini menjadi tempat nongkrong favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan ringan sebelum atau setelah menyantap hidangan utama di Resto Apung. Pasar ikan Muara Angke yang grosir maupun pengecer di malam hari menawarkan pengalaman yang berbeda. Selain bisa mendapatkan ikan segar langsung dari nelayan, pengunjung juga bisa menikmati sajian laut lezat di Resto Apung. Tempat ini cocok bagi pecinta kuliner laut yang ingin merasakan sensasi langsung dari sumbernya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak mendapatkan cerita seru dari Wibi Kembara.